Pemirsa, serangan balasan rudal dan drone Iran masih terus berlanjut dan telah memasuki gelombang ke-83. Dalam balasan terbaru, Iran turut menyampaikan ucapan terima kasih atas solidaritas dari rakyat Jerman, India, Spanyol, dan Pakistan. Sebelum meluncurkan rudalnya, Iran menuliskan pesan ucapan terima kasih bagi rakyat Jerman, India, Spanyol, dan Pakistan yang bersolidaritas dengan Iran di tengah agresi Amerika Serikat dan Zionis. Gelombang balasan ke-83 diluncurkan dengan sandi operasi Ya Abu Abdullah Al-Hussein yang didedikasikan bagi rakyat di jalur selatan Iran di utara Teluk Persia. Balasan ini diluncurkan pada Sabtu malam yang menargetkan Amerika Serikat Zionis, termasuk tangki dan gudang penyimpanan minyak Ashdod, serta lokasi pasukan Zionis pembunuh anak-anak di kota Mut'in. Rudal turut menghantam pusat pertukaran informasi militer Amerika Serikat dan pangkalan Amerika Serikat di Al-Dhafra dan Al-Adiri, serta hanggar pesawat angkut dan drone di pangkalan Ali Al-Salem. Iran juga menyatakan berhasil menghantam tangki bahan bakar jet dan pesawat tempur pasukan teroris Amerika Serikat, serta hanggar perawatan dan perbaikan untuk sistem Patriot di Sheikh Isa. Dalam kelanjutan gelombang 82 Operasi Janji Sejati 4, Iran berhasil menargetkan pusat kendali komando, radar komunikasi, dan hanggar drone milik agresor Amerika dan Zionis di wilayah Kiryat Shmona di utara Haifa dan Tel Aviv. Operasi dengan sandi Ya Fares Al-Hijaz juga menghantam pangkalan militer Amerika di Al-Dhafra, Ali Al-Salem, dan Arif Jan. Pangkalan-pangkalan itu dihantam dengan rudal Khaybar Shekan, Zolfagar, Emad, Kader, serta drone penghancur. Total 220 operasi yang berhasil dan terkoordinasi dari berbagai front perlawanan, meliputi 87 operasi oleh Hizbullah, 23 operasi oleh kelompok perlawanan Irak, serta 110 operasi serangan drone dan rudal oleh Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran. Hal ini turut menandai dimulainya era yang berbeda dan pembukaan front baru melawan agresor Amerika dan Zionis. Iran siap menghadapi segala skenario dalam pertempuran melawan agresi Amerika Serikat dan Zionis Israel, termasuk kemungkinan invasi darat. Sebelumnya, Trump sesumbar untuk invasi darat meski sebelumnya pernah menyebut invasi darat hanya buang-buang waktu. Republik Islam Iran memperingatkan bahwa setiap upaya invasi darat oleh Amerika Serikat Zionis akan menjadi kesalahan besar. Hal ini disampaikan diplomat senior Iran, Ali Bahraini yang menyatakan Iran sedang menang dan telah memaksa Amerika Serikat Zionis mundur dari target awal mereka. Duta Besar Iran untuk PBB juga mengatakan bahwa pemimpin revolusi Islam Ayatollah Sayyid Mojtaba Khamenei dalam kondisi aman dan telah menjalankan tugas negara. We are ready for any scenario, including any kind of ground operation. I think that is a place that we will be able to defeat them. And I think that would be one of the big mistakes if they take that decision. Sebelumnya Trump disebut berencana mengerahkan pasukan terjun payung ke Timur Tengah atau Asia Barat dalam waktu dekat. Sedikitnya ada 3 pejabat Amerika Serikat yang mengklaim informasi itu. Pentagon juga disebut berencana menerjunkan sekitar 5.000 marinir ke Timur Tengah. Hal ini dilakukan di tengah klaim Trump soal memulai perundingan damai dengan Iran. Sejauh ini Iran menegaskan tidak mau sekedar gencatan senjata, tetapi perang harus berakhir total dan tidak terulang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan bahwa Iran menembakkan 100 rudal ke target yang sangat penting dan Trump tidak mau menyebut target yang dimaksud. Hal ini sekaligus mengonfirmasi serangan balasan Iran tidak berhenti dan justru semakin intens menargetkan militer Amerika Serikat Zionis. We had an attack. 100 missiles were shot by Iran
And a very important thing that we had, I won't tell you what it was for certain reasons, 100 missiles going 2,000 miles an hour. You know, we had an attack. Sebelumnya, rudal jelajah anti kapal pesisir Kador berhasil menghantam kapal induk Abraham Lincoln dan memaksanya untuk mengubah posisi. Komandan Angkatan Laut Iran, Laksamana Muda Shahram Irani, mengeluarkan perintah untuk menembakkan rudal ke arah kapal induk Abraham Lincoln dan menyatakan pergerakan pasukan tempur kapal induk USS Abraham Lincoln terus dipantau. طلب است که طیف گسترده‌ای از تجهیزات و سامانه‌های نظامی در آن قرار دارد. همچنین با شلیک موشک‌های کروز ساحل به دریای قدیر به سمت ناوگروه آبراهام لینکلن توسط نیروی دریایی ارتش ناو یاد شده تغییر موقعیت داد. ابتکار عمل و قدرت نیروهای مسلح با پشتوانه مردمی در اختیار ایران است و خسارات انبوه مالی و جانی در سرزمین‌های اشغالی و پایگاه‌های آمریکا در منطقه را با سانسور خبری نمی‌توان پنهان. Menteri Pertahanan Zionis Israel Katz memastikan agresi terhadap Iran akan meningkat dan meluas. Ia pun memperingatkan rezim Iran untuk berhenti menembakkan rudal ke penduduk sipil di Israel. ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הבהרנו את משטר הטרור האיראני להפסיק את ירי הטילים לעבר האוכלוסייה האזרחית בישראל. למרות האזהרות, הירי נמשך, ולכן תקיפות צה"ל באיראן יעלו מדרגה והתרחבו למטרות ותחומים נוספים שמסייעים למשטר בבניית והפעלת אמצעי הלחימה נגד אזרחי ישראל. הם ישלמו מחירים כבדים, הולכים וגוברים על פשע המלחמה. Kelompok perlawanan Islam di Lebanon, Hizbullah, berhasil menghantam gedung Kementerian Perang Zionis dan sejumlah target lainnya. Hizbullah juga membuat kuburan tank Merkava usai berhasil menghancurkan puluhan tank Zionis dalam waktu 24 jam. Kelompok perlawanan Islam Hizbullah berhasil menghantam target-target militer pusat Zionis, termasuk kompleks Kiryat di Tel Aviv yang merupakan markas besar Staf Umum Pasukan Pendudukan Zionis, IOF, dan markas Kementerian Perang Zionis. Rudal Hizbullah juga menghantam Barak Dolphin yang terkait dengan intelijen militer Zionis. Selain itu, pada hari Rabu, dalam waktu 24 jam, Hizbullah berhasil menghancurkan sedikitnya 21 tank Merkava Zionis di Lebanon Selatan dan wilayah Palestina yang diduduki oleh Zionis. Hizbullah menggambarkan serangan ke kendaraan tempur Zionis sebagai sebuah pembantaian Merkava baru. Di sisi lain, Zionis masih terus menyerang rakyat Lebanon, termasuk membunuh 2 petugas medis muda bernama Ali Jaber dan Joud Sulaiman di Nabatiyeh, Lebanon Selatan. Zionis sengaja membunuh kedua korban yang jelas mengenakan seragam medis. Pola serangan Zionis yang disengaja berupa double tap memaksa tim medis memilih antara menyelamatkan nyawa atau mempertahankan nyawa mereka sendiri. Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan setidaknya 42 tenaga medis terbunuh akibat serangan Zionis di Lebanon sejak 2 Maret 2026. Setelah pernyataan tegas Iran mengenai syarat-syarat untuk mengakhiri perang secara permanen, media Reuters melaporkan bahwa Iran mengajukan syarat agar Lebanon dimasukkan dalam setiap kesepakatan. Iran menegaskan berakhirnya perang secara total juga harus mencakup berakhirnya serangan Zionis ke Lebanon. Menurut laporan Al-Mayadin, Iran telah memberitahu para mediator yang berkomunikasi dengan pihak ketiga bahwa memasukkan Lebanon dalam setiap kesepakatan dengan Amerika Serikat Zionis adalah hal yang penting. Sementara itu, nyatanya Zionis Israel hingga hari ini masih terus menyerang Tire, kota di pesisir Lebanon. Asap mengepul dari kawasan Tire, pesisir Lebanon usai mendapat serangan udara dari Zionis Israel. Serangan Zionis Israel di Lebanon sedikitnya menewaskan 1.100 orang. Sementara di Iran, agresi brutal Zionis dan sekutunya Amerika Serikat menewaskan lebih dari 1.900 orang. Sementara di Israel, perang di Timur Tengah ini menewaskan 18 orang di Israel dan 4 tentara Israel di Lebanon, serta 13 anggota militer Amerika Serikat tewas dan sejumlah warga sipil di darat dan laut di wilayah Teluk.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.